Selamat pagi teman-teman. Pada video kali ini saya akan membahas tentang keanekaragaman hayati. Pada materi pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang faktor yang mempengaruhi berkurangnya keanekaragaman hayati dan usaha pelestarian keanekaragaman hayati. Teman-teman pasti bertanya, apa sih keanekaragaman hayati itu? Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah variasi dan variabilitas kehidupan di bumi. Keanekaragaman hayati biasanya merupakan ukuran variasi pada tingkat genetik, spesies, dan ekosistem. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan berkurangnya keanekaragaman hayati. A. Perusakan habitat. Disebabkan konversi hutan alam menjadi lahan tanam tahunan, dan yang kedua, konversi hutan alam menjadi lahan pertanian dan perkebunan. Poin ketiga, ada eksplorasi dan eksploitasi industri ekstraktif pada kawasan hutan, seperti pertambangan batu bara, migas, geotermal, dan yang keempat, pembakaran hutan dan lahan. Yang kelima ada konversi hutan alam untuk transmigrasi dan infrastruktur lainnya, dan yang keenam, pemekaran wilayah menjadi daerah otonomi baru terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Poin B, fragmentasi habitat. Fragmentasi habitat merupakan suatu peristiwa yang menyebabkan habitat terbagi menjadi dua daerah atau lebih. Aktivitas manusia yang dapat mengakibatkan fragmentasi ini diantaranya pembuatan jalan, pembuatan areal pertanian, dan perkotaan atau kegiatan lainnya. Poin C, degradasi habitat. Komunitas di suatu habitat dapat mengalami degradasi walaupun habitat tersebut tidak langsung terlihat kerusakannya. Faktor eksternal tersebut dapat dengan bebas masuk ke dalam suatu habitat. Salah satu contohnya adalah pencemaran air atau udara. Limbah atau bahan kimia berbahaya baik dalam bentuk gas, cair, maupun padat akan mengancam komunitas pada suatu habitat yang dilaluinya. Poin D. Penggunaan spesies yang berlebihan untuk kepentingan manusia. Pemanfaatan suatu jenis hewan atau tumbuhan di alam akan berakibat menurunnya jumlah populasi jenis tersebut, bahkan punah. Oleh karena itu, pemanfaatan suatu jenis tersebut harus dilakukan dengan berdasarkan prinsip, yaitu pemanenan dari suatu jenis di alam pada periode tertentu dilakukan berdasarkan keberadaan dan tingkat pembaruan oleh proses pertumbuhan secara alami. Poin E, introduksi spesies-spesies eksotik. Pertumbuhan populasi manusia yang sangat tinggi telah mengubah cara pandang manusia secara ekonomi untuk pemenuhan segala kebutuhannya. Dari segi pertanian spesies misalnya, dampak yang ditimbulkan adalah perubahan sebaran spesies, terutama spesies yang mempunyai nilai ekonomi. Manusia dengan sengaja membawa atau mendatangkan jenis-jenis hewan peliharaan dan tumbuhan budidaya dari suatu tempat ke tempat lain untuk dibudidayakan atau diintroduksi. Akibatnya, banyak jenis hewan maupun tumbuhan yang berkembang biak bukan di habitat aslinya. Banyak jenis-jenis introduksi ini yang kemudian menjadi liar di komunitas lokal. Selain proses introduksi, dapat pula terjadi secara alami atau tidak disengaja. Misalnya, tikus dan serangga yang terbawa kapal laut atau kapal udara atau biji tanaman terbawa oleh manusia. Poin F, kerentanan spesies terhadap kepunahan. Kerentanan suatu jenis terhadap kepunahan umumnya ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, spesies yang mempunyai sebaran geografi sempit, umumnya rentan terhadap kerusakan habitat oleh kegiatan manusia. Yang kedua, spesies yang terdiri dari satu atau sedikit populasi akan sangat rentan terhadap kerusakan habitat dibandingkan dengan spesies yang terdiri dari banyak populasi. Yang ketiga, spesies yang memiliki ukuran populasi yang kecil akan mudah punah akibat pengaruh variasi demografi dan lingkungan serta hilangnya keanekaragaman genetik bila dibandingkan dengan spesies yang berukuran populasinya yang besar. Yang keempat, spesies yang ukuran populasinya cenderung menurun akan mudah punah, bila mana penyebab penurunan tidak dapat diketahui dan diperbaiki. Yang kelima, spesies yang memiliki densitas rendah persatuan luas, terutama pada kawasannya terfragmentasi akan mudah mengalami kepunahan. Lalu, upaya yang dilakukan untuk menjaga keanekaragaman hayati. Yang pertama, dengan melakukan tebang pilih. Tebang pilih merupakan proses seleksi atau memilih dalam menentukan pohon yang cocok untuk ditebang. Hal ini dilakukan agar pohon di wilayah tersebut tidak berkurang. Dan yang kedua,
Pelestarian alam. Pelestarian alam adalah bentuk usaha untuk menjaga tumbuhan atau hewan agar tidak punah. Salah satunya adalah pelestarian ex situ. Contohnya, membuat marga satwa karena habitat yang sudah hilang. Yang ketiga, dengan reboisasi. Reboisasi atau penghijauan kembali merupakan salah satu upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Salah satu contoh reboisasi ialah menanam pohon di hutan atau di ruang terbuka. Pesan dari saya, mari kita jaga bumi kita dengan cara melestarikan keanekaragaman hayati yang ada di sekitar kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan menjaga bumi ini? Terima kasih atas waktunya. Sekian dari saya. Terima kasih.